Pada KTT Kedirgantaraan ke-7 di Wuhan November tahun lalu, Grup Sains dan Industri Dirgantara menunjukkan bahwa Project Tengyun yang merupakan pengembangan dari China Aerospace Science and Technology Corporation telah berhasil menyelesaikan uji penerbangan perdana pesawat kedirgantaraan China. Pesawat luar angkasa China ini adalah pesawat jenis baru yang beroperasi di tata surya dan digunakan sebagai alat transportasi ruang angkasa bumi pulang pergi. Pesawat ini dapat mengangkut astronot dan peluncuran berbagai satelit, juga bisa sebagai pasokan kargo stasiun ruang angkasa. Dan pesawat ruang angkasa yang dapat digunakan kembali memiliki keunggulan murah, nyaman, dan aman untuk eksplorasi ruang angkasa dalam bidang militer, memiliki nilai guna yang besar sehingga banyak negara mengembangkan pesawat jenis ini. Amerika Serikat adalah negara pertama yang memiliki pesawat semacam ini. Sebagai negara kedua yang memiliki pesawat ulang-alik kedirgantaraan, China sama sekali tidak mengacu pada teknologi Amerika. Pesawat kedirgantaraan Tiongkok ini berbeda dengan pesawat Amerika Serikat dalam hal sistem transportasi dan arah pengembangannya. Pesawat antariksa yang dikembangkan oleh China ini lebih sesuai dengan aerodinamika, dapat lepas landas dan mendarat secara horizontal dengan mengandalkan mesin dan mekanisme pesawat itu sendiri. Dan kelebihan lainnya adalah lepas landas dan mendarat di bandara umum. Proses penerbangan Aerospace Shuttle China adalah pada ketinggian yang telah ditentukan di tepi atmosfer. Langkah pemisahan dilakukan melalui penerbangan dan kecepatan pesawat. Salah satu keunggulan terpenting dari pesawat adalah biaya transportasi pulang pergi. Biaya pesawat ruang angkasa China ini hanya 1/10 dari biaya pesawat luar angkasa Amerika Serikat. Selain itu, memiliki kelebihan lainnya adalah tidak perlu menggunakan tempat peluncuran udara yang besar dan dirancang khusus. Pesawat ruang angkasa China ini dapat diluncurkan di bandara biasa. Setelah selesai melakukan operasi penerbangannya, pesawat ini dapat diperbaiki selama seminggu untuk dapat kembali terbang secara normal. Meskipun pesawat X-37B yang dikembangkan oleh Amerika juga dapat digunakan berulang kali, tipe pesawat Amerika ini harus diikat dengan roket baru kemudian dapat diluncurkan ke ruang angkasa. Pesawat tipe ini tidak dapat digunakan secara fleksibel dan roketnya pun tidak sepenuhnya dapat digunakan kembali, hanya beberapa bagian saja. Biaya metode ini juga sangat mahal dan sekali lagi tidak dapat mencapai tingkat daur ulang. Salah satu fitur yang lebih mengejutkan dari pesawat luar angkasa China ini adalah dapat mengelilingi bumi dalam 1 jam saja. Dan ketika berita perihal ini tersebar, orang Amerika merasa tidak percaya karena di mata orang Amerika, teknologi China tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Apa yang bahkan Amerika tidak bisa lakukan, tentu China tidak akan bisa melakukannya. Pesawat kedirgantaraan dapat dikatakan sebagai jenis dari teknologi penerbangan, dan keberhasilannya tentu dapat mendorong pengembangan ruang angkasa ke tahap yang lebih baru. Ketika konsep pesawat ruang angkasa pertama kali diluncurkan, pesawat ruang angkasa telah menjadi salah satu senjata paling penting di abad 21, dan negara-negara di seluruh dunia bersaing untuk kekuatan udara. Pesawat luar angkasa memiliki mesin pesawat dan mesin roket yang dapat dianggap sebagai tahap untuk lepas landas. Bisa lepas landas langsung di landasan tanpa menggunakan pendorong roket, pesawat ini akan terlihat seperti pesawat biasa umumnya, tetapi sebenarnya memiliki ruang yang berbeda. Pesawat ini dapat terbang di atmosfer dan memiliki kecepatan hypersonic, bahkan dapat mencapai kecepatan 16.000 sampai 30.000 km per jam. Jika sebuah pesawat kedirgantaraan ingin terbang di atmosfer, mesin pesawat dirgantara tersebut membutuhkan suplai oksigen ke dalam pesawat dirgantara. Untuk membawa oksigen dengan berat tertentu membutuhkan pemecahan masalah aerodinamis yang kompleks. Bahkan jika kinerjanya ditingkatkan, akan membuat pesawat tidak stabil, dan ini akan meningkatkan kesulitan teknis untuk memasuki kembali atmosfer. Pengembangan pesawat luar angkasa pada dasarnya adalah sulit, tetapi ini hanya sebagian dari masalah yang dihadapi oleh para pembuat pesawat luar angkasa. Para ilmuwan China melakukan tes terowongan angin saat mengembangkan pesawat ini, dan para ilmuwan China ini telah memiliki banyak pengalaman dalam uji terowongan angin. Mereka mengatakan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke atmosfer dari pesawat ulang-alik adalah sekitar 10 menit, dan waktu yang diperlukan untuk kembali dalam uji terowongan angin dari pesawat dirgantara dan memasuki atmosfer kembali adalah selama 1 hingga 2 jam. Kesimpulannya adalah masalah aerodinamika pesawat ruang angkasa jauh lebih rumit, dan memecahkan masalah aerodinamika tentu menjadi sangat penting.
Keberhasilan penyelesaian misi penerbangan pesawat pertama ke dirgantaran China telah menandai langkah kemajuan besar dalam bidang penerbangan China, sekaligus meletakkan landasan penting bagi pengembangan pesawat ke dirgantaran China. China telah membuktikan kepada semua mata di dunia bahwa tidak perlu lagi mempertanyakan kemampuan China dalam bidang kedirgantaraan. Bahkan Pentagon sempat mengungkapkan emosinya saat China dapat menerobos kesulitan penelitian dan pengembangan ketika teknologi diblokir. Membuat pesawat ruang angkasa seperti ini telah menunjukkan betapa kuatnya kekuatan China, dan kita semua akan melihat sejarah baru dalam bidang teknologi kedirgantaraan. Kita tunggu saja update berikutnya. Terima kasih telah menonton tayangan ini dan semoga bisa memberikan manfaat buat kita semua. Dan sampai jumpa di episode berikutnya.